Himpunan Mahasiswa Islam merupakan organisasi Islam tertua di Indonesia. Himpunan Mahasiswa Islam berdiri pada tanggal 5 Februari 1947, bertepatan pada 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah. Lafran Pane mendirikan organisasi mahasiswa Islam ini di ibu kota perjuangan Republik Indonesia, yaitu di Yogyakarta. Didirikan dengan mengusung semangat keislaman dan keindonesiaan, HMI sampai saat ini telah melahirkan berbagai tokoh di negeri ini. Pada awal berdirinya HMI, Belanda ketika itu mulai mengancam kedaulatan Republik Indonesia. Sebelum berdirinya HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam, awal mulanya pada tahun 1946 telah terbentuk lebih dulu sebuah organisasi kemahasiswaan yang memiliki nama Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta atau disingkat PMY, di mana anggotanya terdiri dari kumpulan mahasiswa 3 perguruan tinggi di Yogyakarta, yaitu Sekolah Tinggi Teknik, Sekolah Tinggi Islam, dan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada yang sekarang menjadi Universitas Gadjah Mada. Berdirinya organisasi Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta ternyata saat itu tidak efektif, sebab organisasi tersebut tidak serius dengan komitmen untuk kepentingan mahasiswa saat itu. Sehingga terjadi penumpukan aspirasi yang tidak tersalurkan dengan benar. Pada waktu itu mahasiswa menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, sehingga ingin mendirikan organisasi sendiri yang terpisah dari PMY. Gagasan ingin membuat organisasi diperkerasai oleh seorang mahasiswa yang berada di Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Islam, sekarang menjadi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang bernama Lafran Pane. Pertama-tama ia melakukan pembicaraan dengan rekannya mengenai ide untuk membentuk organisasi kemahasiswaan dengan aliran nilai-nilai keislaman. Setelah melakukan pembicaraan sehingga dirasa mendapat cukup dukungan, Lafran Pane kemudian pada bulan November tahun 1946 mengadakan rapat dengan mengundang mahasiswa Islam yang berada di perguruan tinggi di Yogyakarta. Rapat ini akan membahas masalah pendirian organisasi baru. Rapat dihadiri oleh sekitar 30 orang mahasiswa yang merupakan anggota dari organisasi PMY dan Pemuda Islam Indonesia. Akan tetapi rapat yang sering digelar tersebut tidak menghasilkan apa-apa, sebab terdapat pertentangan dari pihak organisasi PMY. Selanjutnya, Lafran Pane mengadakan pertemuan secara mendadak pada tanggal 5 Februari tahun 1947 yang dipimpin oleh beliau sendiri, bertempat di ruang kuliah Sekolah Tinggi Islam dengan memakai jam kuliah Tafsir Husain Yahya yang berisi agenda pembentukan organisasi mahasiswa Islam. Dalam rapat tanggal 5 Februari 1947, Lafran Pane mengatakan bahwa hari tersebut adalah rapat untuk membentuk organisasi mahasiswa Islam karena semua persiapan yang dibutuhkan sudah beres. Sikap gerak cepat yang diambil ditujukan karena kebutuhan akan adanya organisasi Islam sudah sangat mendesak. Ada beberapa latar belakang pemikiran Lafran Pane untuk mendirikan HMI, di antaranya saat itu jika dilihat kehidupan mahasiswa yang beragama Islam ternyata masih belum paham dan mengamalkan ajaran agama Islam. Hal ini disebabkan karena sistem pendidikan yang ada dan kondisi masyarakat saat itu yang banyak terkena pengaruh aliran sosialis hingga komunis. Sehingga dianggap perlu mendirikan organisasi mahasiswa yang mengandung nilai-nilai keislaman. Kemudian, pada umumnya, organisasi mahasiswa memang harus memiliki kemampuan untuk mengikuti ide mahasiswa yang menginginkan inovasi dalam berbagai bidang. Salah satunya yaitu pemahaman dan penghayatan akan ajaran agama Islam saat itu. Sepanjang perjalanannya, organisasi HMI sudah memberikan kontribusi yang besar sejak awal berdirinya. Hal ini terlihat dari tekad awal yang tertuang dalam tujuan organisasi dicetuskan pada tahun 1947 telah dilakukan secara konsisten. Salah satu tekad besarnya yaitu mempertahankan Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia yang masih berjuang melawan agresi Belanda dan kondisi umat Islam yang mengalami stagnasi di tengah banyaknya masalah yang dihadapi masyarakat pada saat itu. Tujuan berdirinya HMI, Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, juga ikut berperan aktif ketika terjadi gerakan PKI
yang terjadi pada tahun 1965. Saat itu, HMI menjadi salah satu faktor yang penting diperhitungkan oleh PKI. Bahkan HMI dianggap sebagai musuh yang utama. Hal ini tercermin dari pergerakan DNID yang melakukan provokasi kepada anak buahnya dengan mengatakan, jika tidak bisa membubarkan HMI, lebih baik pakai sarung saja. Akan tetapi, HMI adalah organisasi yang kuat dan solid saat itu, sehingga tidak bisa dengan mudah dibubarkan, sehingga PKI sendiri yang berhasil dibubarkan. Pendirian HMI ini tidaklah tanpa tujuan. Banyak sekali tujuan sejarah berdirinya HMI. Di antaranya 1. Mengamalkan ajaran Islam, di mana tujuan utama didirikannya Himpunan Mahasiswa Islam tidak lain adalah untuk mengamalkan ajaran Islam. Ajaran Islam bagi kaum muslimin merupakan ajaran fitrah, maka mahasiswa ingin mewujudkan kehidupan manusia yang dapat menjamin adanya kesejahteraan baik secara jasmani maupun rohani. Yang kedua, mempertahankan negara. Tujuan selanjutnya yang menjadi dasar pembentukan Himpunan Mahasiswa Islam yaitu mempertahankan negara. Pada saat itu, negara Indonesia masih mengalami goncangan akibat pengaruh Belanda dan pengaruh paham-paham komunis yang beredar di tengah masyarakat, sehingga memicu terjadinya perpecahan. Himpunan Mahasiswa Islam saat itu merupakan organisasi yang kuat yang berhasil untuk tidak dikalahkan oleh kaum komunis, yang pada saat itu juga melakukan provokasi besar-besaran. HMI juga turut andil dalam usaha-usaha kemanusiaan untuk memperbaiki masalah-masalah yang berada di tengah masyarakat. Tujuan yang ketiga yaitu mencapai kualitas insan akademis. Dalam tafsir tujuan HMI, salah satunya adalah terwujudnya nilai insan cita HMI, yaitu insan akademis. Insan cita yang dimaksud adalah kemajuan sumber daya manusia yang dihasilkan dalam organisasi kemahasiswaan seperti berpendidikan tinggi. Kualitas insan akademis pertama yaitu berpendidikan tinggi. Sudah jelas bahwa mahasiswa adalah status pelajar tertinggi yang diharapkan memiliki pengetahuan yang luas, cara berpikir secara rasional, objektif, serta kritis. Hal ini ditujukan agar mahasiswa sebagai orang pintar bisa dengan bijak menyikapi masalah di tengah masyarakat dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk, yang benar dan yang salah, serta kebohongan atau fakta. Kemudian, memiliki kemampuan teoritis. Kualitas selanjutnya yaitu mahasiswa mampu membedakan apa yang diketahuinya dan apa yang harus dirahasiakan. Selalu sadar akan keadaan di sekelilingnya agar tidak salah dalam melangkah dan mengambil keputusan. Kemampuan teoritis dapat membantu untuk menghubungkan kebenaran dari suatu perbuatan dengan apa yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya, sanggup mandiri. Mandiri yang dimaksud yaitu mampu berdiri sendiri dengan ilmu pengetahuan yang telah dipilih dan dipelajari sebelumnya. Tujuan yang keempat yaitu mencapai kualitas insan pencipta. Kualitas selanjutnya yang menjadi tujuan dari HMI yaitu kualitas insan pencipta yang memiliki arti menilai kemungkinan. Poin pertama yang harus ada pada mahasiswa yaitu kemampuan melihat kemungkinan-kemungkinan ada dan memiliki hasrat atau kemauan serta memiliki jiwa yang penuh dengan ide atau gagasan-gagasan yang mengarah pada kemajuan umat serta selalu mencari inovasi yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan dalam masyarakat. Kemudian bersifat independen. Kualitas kedua merujuk pada sifat terbuka, tidak isolatif, yang dimiliki oleh mahasiswa sehingga dapat memunculkan sisi kreativitas mahasiswa untuk mendukung terjadinya gerakan perubahan. Tujuan yang kelima, mencapai insan pengabdi. Tujuan selanjutnya yaitu mahasiswa memiliki tekad pengabdian dengan sikap-sikap sebagai berikut. Pertama, ikhlas. Sikap yang harus ada pada mahasiswa yang menjadi tujuan insan cita HMI adalah sikap ikhlas atau rela dan sanggup berkarya demi kepentingan orang banyak dan bangsa Indonesia. Meningkatkan kesadaran bahwa pengabdian bukan hanya tentang sanggup melakukan sesuatu, tetapi juga mampu membuat diri dan lingkungan sekitarnya menjadi baik. Yang kedua, mewujudkan cita-cita. Sebagai insan pengabdi,
harus dimiliki sikap yang bersungguh-sungguh dan rela berkorban. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita pengabdian serta ikhlas dalam mengamalkan ilmu yang telah didapat untuk kebaikan banyak orang dan bangsa. Tujuan yang keenam yaitu kualitas insan yang bernafaskan Islam. Tujuan selanjutnya yaitu mewujudkan sikap mahasiswa Islam yang telah menjiwai dan berpedoman dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Hal ini dipedomani dalam melakukan pekerjaan kemanusiaan yang sejalan dengan syariat Islam. Ajaran Islam yang diperoleh akan menghasilkan suatu sikap dalam dirinya. Nilai-nilai keislaman telah membentuk pribadi yang utuh dan terintegrasi antara jiwa sosial dan keagamaan, serta mencegah adanya dilema antara menempatkan diri sebagai warga negara dan dirinya sebagai muslim. Tujuan yang ketujuh, yaitu kualitas insan bertanggung jawab. Kualitas selanjutnya yang ingin dicapai oleh HMI yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT, di mana nantinya kader-kader HMI dalam melakukan sesuatu akan berdasar kebenaran, spontan, rasa tanggung jawab, serta evaluatif dan selektif. Secara umum, tujuan dan sejarah berdirinya HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam adalah membentuk suatu organisasi sebagai wadah aspirasi bagi mahasiswa Islam yang memfasilitasi mahasiswa untuk belajar dan mengamalkan nilai-nilai keislaman guna menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat.